Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita masih tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk persamaan nilai mutlak itu sudah selesai kemarin di video 3. Nah, sekarang Ibu lanjutkan di video 4. Kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan ya Nak ya, ada perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau kemarin itu kalau persamaan itu tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan ya, di sininya nih tanda sama dengan nih. Nah, tapi pada pertidaksamaan sekarang tanda sama dengannya kita ganti dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu ada 4. Yang ini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kemarin bentuk persamaan nilai mutlak itu kan ada 3 tuh kan. Nah, maka pertidaksamaan nilai mutlak juga ada 3, cuman bedanya menjadi lebih banyak pertidaksamaan itu. Karena apa? Karena tandanya 4, satu bentuk ada 4 tanda, satu bentuk ada 4 tanda, satu bentuk ada 4 tanda. Kalau persamaan kemarin kan satu bentuk hanya satu tanda saja, yaitu sama dengan. Nah, jadi udah tahu ya apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan keempat tanda ini ya. Oke. Nah, perhatikan bentuk yang pertama itu fx lebih dari c. Nah, yang ininya mengikuti, tinggal diganti lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Bentuk yang kedua, sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanan juga nilai mutlak. Nah, kalau bentuk pertama sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanannya konstanta. Bentuk yang kedua sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanan nilai mutlak. Bentuk yang ketiga ini sebelah kiri ada tanda nilai mutlaknya, sebelah kanan tidak ada tanda mutlaknya. Sama dengan yang persamaan kemarin. Penyelesaiannya pun bukan kurang lebih sama, tapi karena dia beda tanda nanti ada perbedaan juga antara persamaan. Baik, untuk bentuk pertama ini kan sebelah kirinya sudah pasti positif ya, ada tanda mutlak. Sebelah kanan konstanta. Jika konstantanya negatif maka soalnya tidak usah dikerjakan karena syaratnya adalah konstantanya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi konstantanya tidak boleh negatif ya. Kalau negatif berarti soalnya tidak usah dikerjakan. Jadi bentuk 1, bentuk 2 kemarin pada persamaan nilai mutlak ini kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, bentuk yang ketiga sebelah kirinya ada tanda mutlak, sebelah kanannya tidak ada tanda mutlak, maka kita gunakan cara menganalisis nilai X. Nah, tentu saja mengkuadratkan kedua ruas pada persamaan itu berbeda dengan mengkuadratkan kedua ruas pada pertidaksamaan. Nanti ada perbedaannya, sedikit ya perbedaannya. Nah, analisis nilai X pada persamaan kemarin, nah akan beda juga nanti penyelesaian pada analisis nilai X pada pertidaksamaan. Oke, biar tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke contoh nantinya. Nah, sebelum ke contoh kita masuk dulu pada definisi. Perhatikan baik-baik, ini harus dipahami benar-benar nah ya. Oke. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama kita bisa menggunakan definisi, sama juga dengan yang kemarin persamaan, bisa menggunakan definisi. Perhatikan baik-baik untuk pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan, lihat ya. Yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya yang ini. Min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Sekarang perhatikan nak ya. Perhatikan, kalau di sini ada sama dengan, maka penyelesaiannya juga ada sama dengannya. Tapi kalau nanti di soalnya itu hanya kurang dari A saja, maka penyelesaiannya sama seperti ini, tapi ininya kurang dari juga. Tidak ada sama dengannya. Jadi mengikuti di soal. Kalau di soal ada sama dengan, maka hasilnya nanti juga ada sama dengan. Kalau di soal tidak ada sama dengan, hanya kurang dari, maka hasilnya nanti juga tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari. Perhatikan, kalau kurang dari penyelesaiannya seperti ini. Nah, kalau soalnya itu lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya menggunakan atau.
ya. Jadi penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan min A. Sama dengan yang A, kalau di sini ada sama dengan, maka penyelesaiannya juga ada sama dengannya. Nih. Tapi kalau di sini nanti tidak ada sama dengan pada soalnya, maka penyelesaiannya juga mengikuti. Tidak ada sama dengannya nanti, ya. Oke, ini Ibu tuliskan 2 saja. Kalau tuliskan 4-4-nya nanti jadi banyak. Oke, ini bisa kita bisa perluas X-nya ini sebuah fungsi. Sama saja tidak masalah. Nah, kalau di sini X, ini kan juga X nih. Nah, kalau di sini Fx, maka di sini juga Fx. Nih, Fx. Nah, konsepnya sama, bentuknya sama ya. Kemudian, kalau Fx-nya kita uraikan menjadi Ax plus B, tidak masalah. Konsepnya harus tetap sama, tinggal diganti. Yang ini, kan tadi kan kalau di atas kan X. Nah, sekarang X-nya kita ganti AX plus B. Maka di sini juga AX plus B. Nah, di sini kalau di sini AX plus B, maka di sini juga AX plus B. Ingat, kalau kurang dari, maka penyelesaiannya dimulai dari min A, berakhir di A. Kalau dia lebih dari, maka penyelesaiannya ciri-cirinya adalah atau. Satunya kurang dari, satunya lebih dari. Oke, ada sedikit catatan di sini. Nanti lebih jelas di contoh soalnya, Nak ya. Sedikit catatan di sini. Untuk kedua ruas yang sudah pasti positif, nah ini seperti bentuk 1 dan bentuk 2. Kalau sudah pasti positif kedua ruasnya, maka penyelesaiannya kita gunakan cara mengkuadratkan kedua ruas atau bisa menggunakan cara definisi. Ini cara definisi, nanti Ibu tunjukkan caranya seperti apa pada contoh soal ya. Kemudian, kalau jika salah satu ruas belum tentu bernilai positif, maka gunakan cara analisis nilai X nih, seperti bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini salah satu ruasnya belum tentu positif, yaitu ruas kanan, karena tidak berada dalam tanda nilai mutlak. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Untuk memperjelas yang tadi Ibu jelaskan di depan, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kabur. Baik. Contoh soal bentuk yang pertama, kok kabur ya? Ntar. Oke. Bentuk yang pertama, di mana di sini di sebelah kiri tanda mutlak, di sebelah kanannya sebuah konstanta. Nih bentuk satunya yang tadi Ibu jelaskan, bentuk yang ini. Sebelah kiri tanda mutlak, sebelah kanannya konstanta. Nih Ibu contohkan, nilai mutlak X kurang dari 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau menurut definisi berarti bisa kita misalkan nih, yang ini mana tadi ya? Ini kan Fx kurang dari sama dengan A. Nah, kalau soal kita X min 2 kurang dari sama dengan 3, berarti ini sebagai Fx, ini sebagai A. Perhatikan, kalau kurang dari, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan A. Perhatikan, di soal ada sama dengan, maka jawabannya juga harus mengikuti ada sama dengan. Nah, tinggal kita masukkan negatif A, berarti A kita siapa? Berarti 3, berarti negatif 3 kurang dari sama dengan Fx kita siapa? Fx kita adalah X dikurang 2 kurang dari sama dengan A. A kita adalah 3. Oke. Kalau sudah, nah di sini apa namanya ya? Iya.